kerja kayak keong tau nggak? Lamban banget. Lap satu meja 3 kali lebaran baru beres. Baik banget deh Nyonya. Heh, kalau lu sakit-sakitan terus kayak gini jadi nggak guna tau nggak? Gaji bulanin buat apaan? Ini namanya makan gaji buta tau? Ya namanya juga orang sakit Nyonya, ya kan waktu Nyonya belum kesini sayang. Ya ampun, udah lama ya kita nggak ketemu. Terakhir ketemu saat kamu umur 3 tahun. Waktu ibu kamu wafat. Kenalan sama sepupu kamu. Hai Intan, aku Fatu. Aku namanya Mimi. Kami dua judes. Kalian kok ngasih nama grup Duo Judes? Kasih nama grup itu yang bagus, kayak Duo Cantik. Kamu suka bercanda, tapi kamu pasti bakalan cocok deh sama mereka. Mulai hari ini, tante kamu dan anak-anaknya bakalan tinggal di sini. Jadi kamu nggak akan kesepian lagi. Cuman tinggal sama Mbok Linda. Senangnya sekarang Intan sudah punya teman main. Yaudah, yuk kalian main deh sana. Main. Di kampung main apaan ya? Di sini tuh ya ada hutan, terus danau bagus banget. Kita main ke sana aja. Yuk, ada mau nggak? Di sini paling adanya warung kopi. Terus kita ngopi-ngopi gitu kayak hansip di pos ronda. Bapak-bapak aja ngopi. Nggak bisa minum kopi, takut hitam kayak Kak Fatu. Kenapa ya? Aku aja suka ya punya kulit hitam kayak gini, eksotis. Iya, kamu dibercandain gitu aja baper. Kamu cantik kok. Iya, kita harus bangga dengan apa yang kita miliki. Semua yang kita miliki itu anugerah dari Tuhan. Udah sana pada main. Enggak aku nggak mau main, aku mau di rumah aja, mau istirahat sambil mau ngeliat rumahnya, dormnya bagus gak? Ada kolam berenangnya nggak? Ada kolam renangnya, tapi buat ikan berenang di ember. Kak Fatu tuh berenang di ember. Emang aku encu. Ayo kita masuk. Mbok, tolong dibantuin bawanya. Ya. Ya. Nih, cobain deh masakan tante. Endol gila. Endol gila. Enak tenan. Tuh, cobaan dah. Cobain. Kalau cobaan ujian hidup. Nah. Kesurupan? Enak. Biasa aja. Dengan adanya Tante Umi di sini, semoga Intan lebih keurus. Sekarang kan Mbok udah sakit-sakitan. Mbok, lagi sakit kan? Nanti bakterinya ke makanan lagi. Jangan botak-botak ke makanan. Batuk-batuk. Ya udah Nyonya, Tuan, saya permisi dulu ya. Misi. Iya. Makan lagi, makan. Oh iya, besok ayah akan pergi ke kota. Emang nggak ya? Ya kalau udah dapat rezeki pasti cepet pulang. Terus buat sehari-hari bagaimana? Almarhumah kakak lu masih punya simpenan perhiasan. Nanti kalau keadaannya kepepet, lu bisa jual untuk kebutuhan sehari-hari. Makan. Apa lagi? Ayam ya, ayam. Intan, ayah pergi ya. Kamu jangan nakal-nakal. Harus bantuin pekerjaan rumah. Iya, kan tiap hari Intan juga kayak gini, Ayah. Lagian Intan juga bantuin bekerja. Mbok ini kayaknya kurang sehat. Iya, kebanyakan nonton YouTube sampai tengah malam, terus main game di HP. Pantes matanya celong sekali. Jangan banyakin main game, lebih baik Mbok tuh ngaji buat bekal nanti. Iya, Tuan. Fatu, Meme, yang akurnya sama Intan. Dek Umi jangan sungkan-sungkan untuk negur atau marahin Intan kalau dia nakal. Siap. Tapi kan Intan anak baik, nggak mungkin tante marahin. Kalau si Mbok sakit, tante dan anak-anak siap membantu. Alhamdulillah, lega dengarnya. Ya sudah kalau begitu ayah pergi dulu ya. Serumpun bambu di atas putih, walaupun jauh dekat di hati. Kembang di taman, putih melati, abang tampan, harap hati-hati. Ya sudah, ayah pergi ya. Dadah.
Ini yuk, masuk. Ayo. Permisi, Bu Silvi. Intan, tumben kamu yang mencuci. Mbok Linda mana? Katanya kurang sehat. Cuciannya banyak. Baju siapa aja itu? Baju tanteku dan anak-anaknya. Bajuku juga ada sih. Oh, perempuan yang 3 hari kemarin itu jadi tantemu ya? Bukan ibu baru kamu kan? Bukan. Syukurlah. Harusnya ayah kamu itu cari istri lagi. Sudah lama kamu tidak punya seorang ibu. Aku sendiri suka prihatin lihat kamu. Secara ibu kan suaminya sudah gak ada. Terima kasih loh, Bu Silvi. Sekarang ayahmu di mana? Sedang ada di kota. Salam ya buat ayahmu dari Bu Silvi. Iya, nanti saya sampaikan kok. Kamu kalau mau makan, mampir aja ya ke rumah ibu. Ibu masak orek tempe sama ikan teri in-1. Cobain deh. Iya, makasih ya Bu Silvi. Iya, sama-sama. Yaudah kalau gitu, ibu duluan ya. Iya. Kasihan deh jatuh. Ya. Ih, kalian jahat banget sih sama aku. Tuh kan bajunya jadi kotor lagi. Ya nyuci lagi lah. Aku cuma ikut-ikut ya. Aku disuruh Kak Fatu. Fatu, kamu jahat banget sih sama aku. Ini kan juga ada baju kamu. Bukannya terima kasih, malah ngerjain gini. Makasih Tuan Putri, nggak usah ngomel kali. Aku cuma bercanda. Bercandanya Nora tahu. Udah nih, cuci sendiri. Berani nyuruh aku. Mau aku bilangin enggak? Bilangin aja sana, kami yang salah kok. Aku nggak ikut-ikut ya. Kamu saksinya Memei, ini salahnya Fatu. Kok aku jadi terlibat? Aku masih polos loh. Nggak berdosa. Ya, kabur habis jatuh langsung marah-marah. Ya, syukurin habis jatuh. Tos dulu dong, Meme. Mereka kok jadi jahat kayak saudara tirinya Cinderella sih. Aku merasa jadi bawang putih dan disiksa oleh bawang merah dan ibunya. Untung aja baju-baju ini nggak hilang di sungai. Kalau misalnya hilang, aku udah mirip banget tuh sama ceritanya bawang putih. Tolong! Ada laba-laba nih! Aduh, besar banget lagi. Kerja kayak keong tau nggak? Lamban banget. Lap satu meja 3 kali lebaran baru beres. Lebay banget deh nyonya. Kalau lu sakit-sakitan terus kayak gini jadi nggak guna tau nggak? Gaji bulanin buat apaan? Ini namanya makan gaji buta tau? Ya namanya juga orang sakit nyonya. Ya kan waktu nyonya belum kesini saya yang beresin semuanya. Saya yang nyapu, saya yang ngepel, saya yang ngecor, saya yang benerin genteng, saya yang ngaspal jalan. Baru beberapa hari ini saya sakit nyonya. Jawab aja lo kayak lagi diwawancara. Ya udah, kalau udah baikan kerja lagi ya. Jangan pura-pura sakit terus. Acting lo tuh nggak meyakinkan kalau lo sakit. Tante! Saya ketemu balap
Iyalah, mau bala-bala aja histeris, tinggal cocol sambal dimakan beres. Maksudnya laba-laba raksasa, terus ayah lempar bakul baju. Hah? Lempar pakai bakul baju? Berarti baju ayah meme Ami Patu hilang dong yang lu cuci. Iya, ayah tinggalin di sana. Mungkin udah dimakan sama laba-laba raksasa itu. Ya keles laba-laba makan baju. Sana ambil lagi bajunya. Takut tante ntar nunggu lagi. Ih! Kolinda, Kolinda. Kolinda. Ayah, ayah kenapa ayah? Ayah. Tadi ayahmu di hutan digigit sama semut rangrang raksasa. Lah, ini siapa? Habis show ketoprak. Saya pangeran. Hah? Pangeran? Sungvel? Sumpah deh, ini gimana keadaannya Pak Dava? Sepertinya Pak Dava terkena bisa semut rangrang. Semut rangrang berbisa juga. Iya, bisanya itu kayak asap knalpot moge, motor gede. Suaranya itu rong rong, makanya disebut sebagai semut rong rong. Rangrang kali. Oh iya, semut rangrang. Bisa nanti aja kagak ngobrol ya. Kaki ayah makin senut-senut nih. Badan ayah menggagal. Menggigil. Namanya juga orang sakit. Bawa ayah ke dalam. Iya deh, bawa, Pak. Dalam belum deh. Bunda, datanglah. Intan kangen banget sama Bunda. Tante dan anak-anaknya jahat banget sama Intan. Ayah sekarang lagi sakit, Bunda. Intan maunya sama Bunda aja. Gadis manis, jangan menangis. Semua orang akan mengalami hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Sabarlah ya. Hah? Kok burung bisa bicara? Kamu jelmaan ibuku ya? Bukan. Aku membawa kabar dari ibumu bahwa ibumu sekarang sudah berbahagia di surga. Tapi kalau melihat kau menangis, dia juga jadi sedih. Aku aja ikutan sedih. Ibu di surga sana ya? Iya. Kalau begitu, sampaikan salam pada ibuku ya. Aku akan baik-baik saja kok. Aku akan berusaha kuat untuk menghadapi semua ini. Nah, itu baru anak pintar. Aku terbang dulu ya. Mau menghibur anak-anak yang berduka sepertimu. Dadah. Sampaikan salam untuk ibuku ya. Ngapain kita mau ke hutan? Mau ke mall mandi bola. Ah, mandi bola. Kok nggak bawa anduk? Meme, mandi bola itu nggak pakai air. Terus pakai apa? Pakai pasir. Emang kucing. Nggak mau ah, kakak aja. Ah, udah dah, yang pada berisik. Nya itu mau ke rumah dukun. Dukun, ngapain ya? Belajar bersama. Belajar bersama. Kayak anak kecil aja. Maksudnya Nya tuh pengen ngedukunin si Intan supaya dia lenyap dari muka bumi ini. Nyaku jahatnya kelewatan. Ya ilah tinggal puter balik, Mei, kalau kelewatan. Saya tahu kaitan. Meme mau ikut Nya apa balik ke rumah sendirian? Meme jangan sok baik deh kalau masih mau jadi anak Enya. Ah, beli ayo. Ini rumah dukunnya, kirain ayah dukunnya tinggal di apartemen. Takutnya pulang yuk. Meme mulai derese. Tadi Nya mau tinggal, Meme nangis mau ikutan. Nyampe sini minta pulang. Mami takut. Rumahnya kayak rumah hantu. Yaudah, Meme tunggu sini aja sama Kak Patu. Nya masuk ke dalam. Jagain adik lo. Pasti mau masuk. Beli tiket dulu. Apa-apaan beli tiket? Emang wahana bermain? Mana-mana saya kesini kagak pakai tiket. Sekarang ini udah ada peraturannya. Soalnya kemarin-kemarin yang datang kemari pada minta selfie sama dukun saya.
Makanya sekarang saya tiketin. Situ siapa sih? Nggak kenal saya, kenalin. Saya Asduk, asisten dukun. Udah, berapa sih bayar tiketnya doang? Sesuai umur. Kalau baik gratis. Kelihatannya ibu 70 tahun nih. Berarti ibu bayar 70.000. Buarah. Ibu, saya sontok nih. Hah? 1000. Minggir. Mana? Itu aja marah. Pura-pura dulu. Iya. Bisa mandi. Ini ruang tunggu tapi kok nggak ada kursinya. Nggak modal banget ya itu dukun ya. Apa kabar nih Mbak Dukun? Terakhir saya kesini 3 bulan lalu waktu minta ramuan untuk minuman yang bikin suara saya merdu. Bagaimana hasilnya? Wah, bener-bener paten. Di lomba nyanyi antar anak TK saya juara 2, yang menang anak umur 5 tahun. Agak masuk akal kan? Iya sih, yang ngadain lombanya itu ini lomba buat nyanyi antar anak TK. Tapi kan di persyaratan kagak dicantumin umurnya. Wajar dong kalau saya ikutan. Semua peserta umur 3 tahun sampai 5 tahun. Saya sendirian doang yang senior. Wah, udah yakin menang nih, ya kan? Tetep juara 2. Nyebelin gak tuh? Dia malah hadiahnya termos air ame kotak makanan gambar Doraemon. Saya mah kagak permasalahin hadiahnya. Emang kayak nggak fair aja gitu ya kan? Udah bayar sejuta sama dukun, tetep aja juara 2. Yang nggak masuk akal tuh ibu. Lagian udah tua, ikut lomba antar TK. Harusnya antar TKW, baru sepantar. Nanti jadi asisten baru, nyelekit ya omongannya ya. Dapat dari mana sih asisten begini, Mbah? Dia dulu bekas kerja di dekolektor. Ngomongnya nyelekit. Biasa sama orang yang nunggak-nunggak tagihan motor. Udah nggak usah dibahas. Ada perlu apa ini? Jadi gini, ini asistennya harus banget apa di sini? Agak bisa keluar dulu gitu, biar bisa ngomong privacy sama Mbah. Kamu keluar dulu. Saya di sini aja dah, biar kena kamera. Kan udah lama nggak nongol di Lenong Legenda. Nggak bisa, ini privacy. Silakan keluar. Selako. Sono, salah. Dulu. Jadi begini Mbah, saya minta ranjang untuk ponakan saya si Intan yang bisa membuat dia menghilang dari muka bumi ini. Memangnya ada masalah apa? Saya tuh ingin menguasai harta bapaknya yang sedang sakit-sakitan dan mungkin umurnya tinggal beberapa sendok lagi. Oh, gitu ya. Bagaimana kalau disantet saja? Jangan. Itu mah terlalu ekstrim. Itu mah lebay. Yang biasa aja, yang kayak ala-ala putri salju, yang dikasih apel sama ibu tirinya, terus langsung ngetong gitu. Tapi kan tetap tewas juga. Tapi halus, elegan, ya kan? Oke, kita akan gunakan apel. Kita gunakan apel ini. Gunakan apel ini. Suruh makan keponakan kamu dengan apel ini. Dia akan berubah menjadi keong emas. Keong mas. Dia bisa berubah menjadi manusia dalam 30 menit setiap tengah hari. Tapi pastikan, dia tidak boleh ke rumahmu lagi. Ada yang nakut-nakutin ayah. Apa sih yang capek? Itu sama dia. Saya nggak ngapa-ngapain. Katanya Nya mau dijadiin kuntilanak. Siapa sih ngomong gitu? Udah pecat aja tuh Mbak Dukun. Asisten yang kayak begitu cuma buat apes usaha Mbah Dukun doang. Sambit. Nyonya lagi keluar sama anak-anaknya, Tuan. Tuan kenapa keluar? Di dalam aja kan Nyonya lagi sakit.
Bos, bosan? Bos. Bos, bosen? Aduh, Pak Dava digigit terang-terang aja jadi gagap begini efeknya. Permisi, Siapa itu? boleh ketemu sama Bang Davanya? Oh, boleh silakan. Ini Bang, Silvi bawain martabak. Maksima? Masak-masakan? Oh, makasih. Sama-sama. Kasihan banget abang nggak bisa ngomong kayak gitu. Ada tamu nih. Saya Mpok Silvi. Mpok siapa namanya? Nama saya Umi Sumiati Jempol Hitam Sikut Berik si Julaj. Apaan nih ya? Martabak ya? Martabak nih Patu. Kalau martabak pedes pipi, tabok. Oh, udah ganti ya, Nyak? Emang begitu? Sini, aku duluan. Orang siapa cepat didapat? Aku dulu. Aku. Tadi kan aku dulu yang ambil. Aku. Patu, Meme, masuk kamar. Behave. Mani masuk aja. Jangan sih. Aduh. Maaf ya. Maaf nih, Abang Davanya lagi sakit. Jadi jenguknya jangan lama-lama. Bukan yang ngusir nih ya. Ya udah, ayo permisi ya. Abang lagi sakit. Tangan. Makan bakso pakai sumpit. Hati nelongsong lihat Abang Atit. Ya, permisi. Bye. Udah, sana Abang istirahat. Kamar. Sini tuan, biar saya bantu. Udah kayak puskesmas di rumah. Yang laki begitu, yang perempuan batuk-batuk. Tindak. Sinta mana? Tadi sih saya lihat dia lagi nyuci di danau. Maaf tuan. Nggak apa-apa, udah biasa. Intan. Tante ngagetin aja nih. Aduh, maafin Tante ya sama anak-anak yang nggak bisa ngebantuin kamu nyuci di sungai. Iya, nggak apa-apa kok Tante. Kamu tuh emang anak pemberani. Walau kemarin kejar-kejar sama laba-laba, kamu tetap ke sungai buat nyuci baju. Iya, maaf ya Tante. Tadi aku ke tempat laba-laba itu untuk nyari baju Tante, Patu, dan Meme. Tapi ternyata nggak ada. It's okay, honey. Namanya juga musibah. Apalah artinya baju-baju daripada keselamatan nyawanya Intan. Iya, makasih ya Tante. Ternyata Tante nggak segalak yang aku kira. Tante itu nggak galak, Tante itu disiplin dan tegas. Itu kan juga buat kebaikan kamu. Oh ya, Tante punya sesuatu loh buat kamu. Nih. Tara! Nih, ada apel buat kamu dari orang sakti. Kalau kamu mau makan apel itu, kamu akan terhindar dari bisa ular, gigitan laba-laba, tarantula, dan lain-lain. Jadi kalau kamu diserang sama hewan-hewan itu ya, kamu bakal kebal dan gak kenapa-napa. Oh ya? Iya, ya udah makanya silakan dimakan. Cobain. Berhasil! Akhirnya kamu menjadi keong mas, Intan. Hah! Tante, kenapa aku jadi keong? Oh, kamu masih bisa ngomong ya? Oke deh, aku kasih tahu. Kenapa kamu aku jadikan keong? Karena aku tuh nggak suka sama kamu. Dan ayah kamu yang sakit-sakitan itu akan segera tewas. Dan aku akan menguasai harta dan rumah kalian. Aku mau pulang ke rumah aja ah. Jangan coba-coba. Berani kau pulang ke rumah,
tubuh keongmu itu akan kurebus atau kubuang ke danau. Biar sekalian kau tinggal selamanya di dasar danau. Mau? Hah? Oh ya? Dari dukun yang ngasih aku apel ini, kamu bisa berubah menjadi manusia setiap hari hanya 30 menit. Sisanya kamu akan menjadi keong lagi. Hah? Tapi jangan coba-coba balik ke rumah kalau ayahmu mau selamat. Camkan itu. Selamat menikmati hidup baru menjadi keong, Mas Intan. Ah! Ya Tuhan, kenapa mereka begitu jahat sama aku? Ibu, tolong aku. Aku nggak mau selamanya jadi keong. Jalanku jadi lambat. Kemana-mana bawa rumahku. Berat tahu. Ah, ular! Ya Tuhan, bagaimana ini? Ular! Apa? Ada ular, Kek. Oh iya. Waduh, ini bahaya nih buat orang-orang yang sedang mancing di sini. Bisa dipatok nih. Emangnya kucing dipus-pusin. Hebat kan nenek? Tendangan nenek hebat. Iya dong, nenek kan bekas pemain bola. Bola kaki nih. Bola bekel.